Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku dan di video kali ini sesuai janji di video sebelumnya, aku akan bahas penurunan rumus gerak harmonik sederhana. Kira-kira dari mana sih kita bisa dapat rumus X sama dengan A sin omega T sebagai simpangan, kemudian ada kecepatan A omega cos omega T, kemudian ada percepatan minus AW kuadrat, maksudnya A omega kuadrat sin omega T. Dari mana ya kira-kira? Oke, di video kali ini aku akan bahas satu konsep yang mungkin cukup mudah dipahami tanpa turunan ataupun integral melalui grafik. Nah, tapi di sini menurut aku cara grafik ini kurang seru lah, kurang akurat gitu ya. Jadi ya ini mungkin pemahaman dasar untuk teman-teman yang memang mau ngejar nilai fisika aja gitu, nggak mau memperdalam ilmu fisikanya. Jadi ini adalah konsep yang mudah untuk dipahami dan nggak perlu waktu yang lama juga untuk memahami konsep grafik. Pertama kita punya grafik seperti ini dan itu ada jarak amplitudonya, gitu kan. Nah yang garis lurus ini adalah omega T alias sudut fasenya atau sudutnya. Nah yang kita ketahui kan X sama dengan A sin omega T. Dapat dari mana kira-kira ya? Nah kalau kita pakai cara grafik ya teman-teman di sini. Nah, oke, ini adalah grafiknya. Ketika benda itu bergerak melingkar, memutar, dan kembali lagi, dia akan menghasilkan grafik seperti itu. Nah, sampai seterusnya. Pokoknya dia berputar dan grafiknya seperti itu terus, gitu. Konstan dia. Nah, referensi animasinya kalian bisa cari di Google ya. Grafik gerak harmonik sederhana. Nanti keluar animasinya. Di sini aku nggak paparkan animasi karena di sini yang aku paparkan adalah pure buatan aku sendiri gitu. Ya, pengen aku jelasin. Nah, di sini aku akan menggambar suatu garis dulu ya. Misalnya kita mau cari posisi di situ. Nah, ini namanya amplitudo ya. Kok bisa amplitudo? Ya, ini kan kalau kita lihat dari grafik ini kan amplitudo tuh. Nah, ini juga amplitudo. Nah, kalau misalnya di lingkaran, itu kalau misalnya kita tarik nih ya, dari pusat ke atas. Oke. Di pusat ke atas ini adalah amplitudo. Jadi jari-jari si lingkaran ini adalah amplitudo, gitu. Alias panjang talinya, si bandul sih kalau misalnya kalian mau terapkan secara bandul ya. Nah, di sini yang kita cari adalah simpangannya alias yang merah itu yang aku garis. Y. Nah, kalau misalnya lihat dari pegas, kan kayak gini. Dia naik amplitudo, osilasi dengan amplitudo. Nah, yang kita cari adalah ini. Simpangannya, Y-nya. Yang bisa jadi dia bukan bisa jadi dia amplitudo, bisa jadi dia bukan amplitudo, alias lebih kecil. Nah, di sini ingat yang garis lurus ini omega T ya, alias sudutnya theta. Nah, sekarang aku akan copy, kita akan kerjain bareng. Dari lingkaran ini kan ada sumbu X dan Y ya istilahnya. Ini aku akan gambarkan dulu. Oke, ini dia gambarnya ya dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, atau benda di situ. Nah, kemudian ingat bahwa ini kan diambil dari lingkaran. Ini A ya. Karena ini dia istilahnya kayak bergerak melingkar, tapi cuma seperempat lingkaran, jadi ini panjang talinya juga A. Karena jari-jari lingkaran itu kan A semua gitu. Dari pusat ke ujungnya. Nah, kemudian Y inilah yang kita cari. Nah, kalau dalam grafik kita lihat ya, Y ada di mana? Y itu ada di sini. Yang aku gambarkan, yang aku tunjukkan ya. Y ini ada di sini. Nah, itu Y. Itu yang kita cari posisinya. Nah, sekarang aku akan pindah slide dulu, pindah tempat supaya lebih luas ya. Nah, sekalian copy gambar yang tadi juga. Nah, kalau misalnya kita mau hitung sin theta, maka depan per miring ya. Depan per miring maka berarti itu adalah Y per A. Nah, kita langsung dapat nih. Y sama dengan, di sini aja deh. A sin theta sama dengan Y. A-nya kita naikin gitu istilahnya. Nah, berarti Y sama dengan A sin theta. Aku tulis ulang. Nah, theta ini ingat bahwa theta ini adalah omega dikali T. Jadi A sin omega T. Kita langsung dapat dengan grafik. Tapi menurut aku ini adalah cara yang kurang kuat. Menurut aku ya. Nggak tahu menurut yang lain. Kurang kuat
tapi mudah untuk dipahami. Nah, makanya untuk pemahaman selanjutnya aku akan bikin dalam bentuk yang ada integral dan turunan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada trailernya dikit ya. Nah, ini awal-awalnya begini, melalui sistem pegas yang horizontal. Nah, ini ada bentuk umum GHS dan sebagainya. Dan aku saranin kalian untuk menonton ini. Ini menambah pengetahuan dan supaya kalian nggak terlalu pusing nantinya kalau udah belajar integral dan turunan gitu. Jadi pusingnya sekarang, buat nanti kalian pasti nggak terlalu pusing lagi untuk mempelajari ini. Ya, jadi semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk nonton part 2-nya, yaitu yang menggunakan integral dan turunan dan sebagainya. Kemudian ada juga aku akan upload video penurunan rumus periode dan frekuensi untuk bandul dan pegas. Nah, jangan lupa untuk check it out ya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak mengenakan dan sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!